Hai Sobat Properti, ketemu lagi dengan saya Erik Hermanto di dunia investasi properti. Salam rumah untuk Anda semua. Hari ini kita akan membahas tentang si Ucok. Waduh, apa nih si Ucok ya kabarnya ya? Sebelum saya mulai lebih lanjut, saya perkenalkan nama saya Erik Hermanto. Saya adalah praktisi dunia investasi properti, juga menjadi salah satu dosen di sekolah properti terkemuka di Indonesia, dan juga menjadi mentor bagi beberapa teman properti. Nah, ini kasus yang menarik dari si Ucok, dan ini ada 3 seri ya, nanti ada 3 seri. Jadi apa yang menarik dari si Ucok ini, karena ini adalah case study real yang saya ambil dari Kompas di bulan September 2016 dalam topik cermat memilih properti gitu loh. Si Ucok ini banyak memberikan pandangan-pandangan yang agak keliru tentang investasi properti. Ya, nah ini yang mana yang saya ingin meluruskannya ataupun memberikan masukan bagaimana bercara berinvestasi properti dengan benar. Dan ini kejadian nyata yang dialami Ucok. Nah, ini aku harus baca dulu ya, karena emang ini yang tertulis di koran Kompasnya. Ucok umur 35 tahun tidak pernah menyangka akan kehilangan uang dari investasi properti. Tidak sedikit pun dia menduga akan merugi. Bertentangan dengan kepercayaan sejumlah orang, ternyata harga properti tidak akan selalu naik. Cermat dalam membeli properti ternyata begitu penting. Nah, jadi kalau aku lihat, jadi si Ucok ini kan berpikiran bahwa oh properti itu selalu naik loh, jadi kayak aku beli kapanpun karena pasti akan naik properti itu, jadi nggak masalah. Nah, jadi kalau aku lihat ini kan ada 2 faktor ya. Jadi dalam membeli properti itu, kenaikan properti itu ada 2 faktor. Faktor luar sama faktor dalam. Faktor luar itu contohnya kayak misalnya pajak. Pajak ada pajak beli, pajak jual. Pajak beli yang disebut dengan BPHTB 5%, itu biasanya pembeli. Lalu penjual kena 2,5% PPh penjual. TikTok aja sudah 7,5%. Jadi artinya pada saat seseorang action membeli properti tersebut, berarti dia sudah kena sekitar 7,5%. Berarti artinya pada saat dia akan jual lagi, mau nggak mau dia pasti harus naikin. Nah, ini yang kita sebut dengan sebagai faktor luar. Lalu kemudian ada inflasi. Ya, Indonesia ini adalah negara yang masih inflasi. Ya, inflasi kita bervariasi ya. Tiap tahun bervariasi antara 3 sampai 6%-an. Rata-rata kurang lebih seperti itu. Dengan adanya inflasi ini otomatis juga salah satu faktor yang membuat harga properti naik. Faktor yang kedua adalah faktor dari dalam. Nah, faktor yang dari dalam ini yang mana yang dari dalam diri kita sendiri maksudnya, yang bisa kita kontrol. Kalau faktor luar itu kita udah nggak bisa kontrol ya. Nah, faktor dalam ini bagaimana kita membeli propertinya, kapan saat beli, kapan saat jual, ini balik ke pengetahuan, lebih ke pengetahuan tentang investasi properti itu sendiri. Lalu kemudian bagaimana bagaimana lokasinya, lalu okupansinya bagaimana, bagus gak sih propertinya, menghasilkan cash flow atau tidak. Ini adalah faktor-faktor yang sobat properti perlu pelajari. Adapun cara-cara bagaimana untuk meningkatkan pengetahuan Anda mengembangkan aset properti dengan benar, Anda bisa banyak belajar dari guru-guru investasi lainnya. Nah, salah satunya Anda juga bisa belajar dari channel YouTube saya, Erik Hermanto, atau Anda bisa follow IG saya di @erikhermantoproperty, atau Anda bisa ikut di guruproperty.com. Saya punya satu ilmu cash flow property yang saya siap berbagi dengan Anda. Nah, jadi kita sambung lagi ya di si Ucok jilid 2 untuk video berikutnya. Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.